然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们抵过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们的平安；因你受的鞭伤，我们的医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们抵过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们的平安；因你受的鞭伤，我们的医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。深处我的心。耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们抵过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们的平安；因你受
医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心，深处我的心。耶稣诚然担当我们的忧患，背负我们痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治，我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。
痛苦。耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因你受的刑罚，我们得平安；因你受的鞭伤，我们得医治，完全的医治。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。感谢耶稣，我的救主，我的平安，我的医治。我的耶稣，爱我的主，你的恩典深处我心。Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih berjumpa bersama-sama di dalam ibadah kita doa malam pada malam hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kita boleh dapat bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu boleh mempersiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita boleh bersaat teduh sejenak. Matius yang 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebuah firman yang disampaikan kepada Tuhan Yesus buat kita pribadi lepas pribadi. Saat hari ini, apapun kondisi kita yang sedang kita alami, baik suka maupun duka, Tuhan sudah berikan janjinya bahwa saat kita datang dengan segala beban yang kita miliki, Dia akan melepaskan segalanya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi kita katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita persiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan masih terus menyertai kami. Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, lewat ibadah malam hari ini Tuhan, kami rindu, kami boleh dapat berdoa, kami boleh dapat menyatakan setiap isi hati kami kepada Tuhan. Bahkan terlebih khusus kami boleh berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan boleh mendengar dan melakukan sesuatu untuk setiap hal yang kami harapkan dalam hidup kami. Terlebih khusus kami rindu Tuhan malam hari ini kami juga dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada. Yang pertama, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami boleh terus merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sekarang Tuhan, kami terus percaya dan yakin Tuhan terus menyertai dan membimbing kami. Terima
Terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kita juga berdoa untuk setiap kesehatan pribadi lepas pribadi kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan anak-anak kita, kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita angkat doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk diri kami pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, kiranya sertai Tuhan di tengah-tengah wabah yang ada ini Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kami kesehatan dan melindungi kami dari segala penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga tahu di tengah-tengah wabah yang ada, anak-anak remaja yang sedang sekolah dan anak-anak pemuda yang sedang menjalankan kuliah mereka sedang melakukannya di rumah. Mari kita berdoa agar anak-anak remaja dan pemuda boleh diberikan kemampuan, diberikan kelancaran di dalam proses pembelajaran mereka. Mari kita angkat doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak remaja dan pemuda di gereja kami Tuhan. Kami berdoa agar bagi mereka yang mengikuti pembelajaran secara online Tuhan, pembelajaran di rumah Tuhan, kami rindu Tuhan berikan kelancaran di dalam prosesnya Tuhan. Kami rindu Tuhan memperlancar segala sesuatunya Tuhan, dan mereka boleh dapat belajar dengan baik dan menerima ilmu-ilmu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kesulitan, baik perekonomian, baik kondisi di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan serta penghiburan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang hari-hari ini mungkin mengalami masalah Tuhan, kesulitan di dalam ekonomi maupun kesulitan di dalam keluarga mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan, berikan penghiburan Tuhan yang datang daripada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang ada Tuhan, mereka juga tetap terus punya iman dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap orang tua kita yang lanjut usia, yang sedang sakit. Kita berdoa agar kiranya Tuhan juga menyertai mereka di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kekuatan. Kalau seandainya mereka sedang sakit di tengah-tengah kondisi yang ada ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka Tuhan dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang akhir-akhir ini masih harus bekerja di luar, masih harus membuka usaha mereka. Kita berdoa agar Tuhan terus menjaga mereka dan menyertai mereka di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang hari-hari ini Tuhan, mereka harus bekerja di luar sana Tuhan, mereka harus ke kantor, dan beberapa jemaat kami Tuhan yang masih harus terus membuka toko mereka Tuhan, masih terus menjalankan usaha mereka. Ya Tuhan menjaga mereka, Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah kondisi yang ada ini Tuhan. Kami rindu Tuhan terus membimbing mereka dan terus melindungi mereka di tengah-tengah kondisi yang ada ini Tuhan. Kita juga berdoa untuk ibadah kita yang sedang kita jalani secara online. Kita berdoa untuk setiap persiapan yang ada. Kita berdoa untuk setiap kru yang ada, setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja kita. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk boleh menjalankan tugasnya dengan baik, hingga kita juga boleh dapat beribadah dengan baik di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat doa kita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang melayani-Mu Tuhan di dalam ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan sertai mereka Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan Tuhan, hingga kami boleh dapat menikmati hadirat Tuhan walaupun kami tidak datang ke gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini hanya Tuhan yang bisa kita harapkan.
Dan percayalah saat kita bersama-sama dengan Tuhan dalam musim apapun kehidupan kita hari-hari ini, Dia akan terus memperkuat kita, terus menyertai kita, hingga kita terus bertahan dan selalu bersama Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kita nyatakan bahwa Tuhan selalu bersama dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau tak pernah biarkan kami sendiri, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kami tak pernah ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak,
bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, kita juga tahu bukan cuma kita yang menghadapi wabah ini, tapi bangsa dan negara kita, orang-orang di Indonesia juga sedang menghadapi masalah yang sama seperti yang kita alami. Malam hari ini kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah yang sama. Kita tahu bukan satu hal yang mudah yang harus kita hadapi saat ini. Tapi malam hari ini mari kita bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa dan negara kita untuk menghadapi wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan, kami tahu bukan satu hal yang mudah untuk bangsa dan negara kami menghadapinya Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami boleh dapat menghadapi masalah ini Tuhan, menghadapi wabah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap warga negara kami, setiap bangsa, setiap penduduk yang ada di negara kami Tuhan, agar mereka mau bahu-membahu berdisiplin diri Tuhan dalam menghadapi masalah ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya saat Tuhan campur tangan, kami percaya mukjizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya mukjizat Tuhan nyata dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kita juga tahu sejak wabah ini terjadi, dampak ekonomi untuk negara kita sungguh besar. Bahkan dampak ekonomi untuk dunia sungguh besar. Ada banyak orang akhir-akhir ini kehilangan pekerjaan mereka. Ada banyak orang akhir-akhir ini bingung untuk melakukan apapun di dalam kehidupan mereka. Malam hari ini kesempatan kita untuk berdoa, mulai dari setiap instansi yang terlibat di dalam perekonomian negara kita. Kita berdoa agar negara kita, bahkan orang-orang di dunia ini menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang terjadi di tengah-tengah negara kita dan di tengah-tengah dunia. Mari kita angkat doa kita. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, sedang terjadi masalah ekonomi Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan usaha mereka Tuhan. Tapi kami rindu dan percaya Tuhan, Tuhan terlibat di dalamnya Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, melawat setiap orang-orang yang berpikir keras untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan untuk ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga tahu bahwa tim medis adalah garda terdepan dalam menghadapi masalah wabah COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang sudah mulai berguguran menghadapi masalah ini. Kiranya kita berdoa malam hari ini untuk setiap garda terdepan yang terlibat, baik dokter maupun perawat. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan. Mari kita angkat doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk garda terdepan kami Tuhan yang menghadapi wabah ini Tuhan. Para dokter dan para perawat yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka kemampuan Tuhan di dalam merawat pasien Tuhan. Bahkan terlebih khusus kami rindu Tuhan agar mereka juga boleh dapat menemukan solusi yang terbaik Tuhan. Enggak tidak ada banyak orang yang berguguran Tuhan saat mereka mulai menghadapi wabah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, Kau lindungi mereka Tuhan.
Kita juga berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini dinyatakan positif di dalam COVID-19. Kita berdoa agar orang-orang yang dinyatakan positif boleh dapat diberikan kekuatan, boleh dapat sembuh di dalam sakit mereka. Bahkan kita rindu angka kesembuhan kita semakin hari semakin naik, dan angka orang-orang yang positif mulai berkurang, bahkan orang-orang yang meninggal mulai berkurang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan di angka-angka yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami rindu setiap orang-orang yang positif Tuhan boleh dapat Tuhan sembuhkan Tuhan. Bahkan terlebih khusus kami rindu Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan boleh dapat menyembuhkan mereka, untuk angka-angka kesembuhan yang ada Tuhan boleh dapat meningkat setiap harinya Tuhan. Kami rindu mukjizat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga rindu Tuhan agar setiap angka-angka yang meninggal Tuhan boleh dapat Tuhan kurangi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga berdoa untuk terlebih khusus Kota Palembang yang sedang kita ada di tengah-tengahnya. Kita berdoa agar setiap instansi pemerintah yang terlibat, instansi keamanan yang terlibat, bahkan pihak-pihak yang terlibat di tengah-tengah Kota Palembang ini boleh dapat melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus di Kota Palembang. Mari kita angkat doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Palembang Tuhan yang sedang kami tinggali Tuhan. Kami rindu Tuhan orang-orang yang sedang bekerja, baik pemerintahan, instansi yang terkait, pihak-pihak keamanan yang ada Tuhan, bahkan dokter dan hal-hal yang lain Tuhan, yang dimana mereka berusaha mencegah Tuhan perkembangan virus ini di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap kebijakan yang diambil Tuhan boleh dapat jadi solusi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Kami rindu juga Tuhan terlibat dan hadir di kota ini Tuhan. Kami percaya saat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mukjizat Tuhan nyata dan melawat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada di Kota Palembang, yang dimana mereka menangani pasien-pasien yang terkena wabah ini, terkena virus ini. Kita berdoa agar setiap rumah sakit yang ada boleh mempersiapkan segala fasilitas, sarana dan prasarana yang ada untuk boleh dapat merawat setiap orang-orang yang dinyatakan positif dan mereka boleh dapat sembuh. Mari kita angkat doa kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit yang ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, baik di Palembang maupun di Indonesia Tuhan. Kami berdoa bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan perlengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan perlengkapi segala orang-orang yang dibutuhkan Tuhan di tengah-tengah perawatan ini Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh memberkati segala sesuatunya Tuhan. Tuhan boleh menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap rumah sakit yang ada Tuhan. Tuhan boleh dapat melawat setiap orang yang sakit dan memberikan kekuatan untuk setiap orang yang merawat. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah kami naikkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab dengan cara yang terbaik dan waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat
mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jemaat yang dikasihi, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, ketika kami tidak berdaya, maka kami akan melihat semakin nyata kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus itulah yang menerangi hati dan pikiran kami, termasuk apa yang sudah hamba persiapkan, sehingga bagian demi bagian Engkau hidupkan, sehingga siapa yang mendengarkannya saat ini diberkati, dikuatkan, ditegur, agar kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya punya pengalaman yang kedua kali berkhotbah tanpa jemaat. Oleh sebab itu saya mohon jemaat untuk bisa menuliskan di live chat di YouTube kami, yaitu live chat, yaitu hadir atau shalom atau haleluya, Tuhan Yesus memberkati dan sebagainya, agar kami tahu bahwa saudara hadir dan boleh menikmati ibadah doa malam kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi corona saat ini mengubah perilaku dunia saat ini, bahkan perilaku hidup sehat, saudara. Meningkatkan orang di dunia ini semakin lama semakin menjaga diri agar tidak terkena virus corona. Mereka harus mempersiapkan masker, kalau keluar mereka harus siapkan hand sanitizer, mereka harus mencuci tangan, mereka harus makan makanan yang bergizi, minum obat multivitamin. Bahkan di Jakarta pernah ada suami istri belanja di supermarket menggunakan APD, alat pelindung diri, ke supermarket, saudara. Saking ingin sehatnya, saudara. Itu namanya ketakutan, saudara.
Tetapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah kita juga menjaga perilaku hidup sehat secara rohani? Hidup sehat secara rohani agar terhindar dari virus dosa itu sendiri, saudara. Dan itu bisa menyebabkan kita sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan virus corona, karena upah dosa ialah maut. Dan Alkitab katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Tuhan. Oleh sebab itu dalam bagian firman Tuhan hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 19, saudara. Saya memberikan judul adalah sehat rohani. Ada 4 sehat rohani. Sehat rohani yang pertama, saudara, ayat yang ke-16 dikatakan, kita baca sama-sama yuk. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, ini kalimat perintah yang terus-menerus harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Kalau orang bersukacita dalam keadaan sehat itu biasa. Orang bersukacita kalau dalam keadaan berkecukupan itu biasa. Tetapi orang yang bersukacita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara dikasihi. Itulah sebabnya menasihatkan ke jemaat Tesalonika. Padahal jemaat Tesalonika sedang mengalami kesusahan, kesulitan, derita, bahkan penganiayaan yang luar biasa. Yang menyebabkan Paulus menasihati akan hal ini, bersukacita. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita itu untuk orang yang pertama kali berjumpa dengan Yesus, itu pasti bersukacita, saudara. Kalau demikian, saudara, di dalam kitab suci, saudara, malaikat memberitahu kepada para gembala di padang Efrata, kesukaan telah besar terjadi hari ini. Telah terjadi kelahiran Yesus Kristus di kota Daud. Kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, saudara. Sukacita. Orang Majus bertemu dengan bayi Yesus, dia sangat bersukacita. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Dia ada di atas pohon ara, lalu Yesus bilang, Sakeus segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Alkitab mencatat bahwa Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Alkitab sendiri katakan, satu orang berdosa, bertobat, maka surga bersukacita. Dan Yesus juga bilang kepada para murid-muridnya, ketika murid-muridnya itu memberikan laporan tentang kesuksesan pelayanannya yang luar biasa. Lalu Yesus bilang, bersukacitalah kalau namamu itu ditulis di buku kehidupan di sorga. Itu artinya, saudara, bersukacita adalah hal yang penting bagi hidup kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kitab suci katakan Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan ada buah roh, yaitu kasih, sukacita. Dan sukacita ini bukan tergantung oleh situasi kondisi dan kita wajib bersukacita. Yuk katakan sama-sama sama kita. 1, 2 ya. Bersukacitalah senantiasa. Dan ini penting bagi kita semua, saudara. Karena sukacita itu meningkatkan imun pada tubuh manusia. Seorang jubir yang selalu kita nonton di televisi, yaitu dari gugus COVID-19 tingkat nasional katakan, untuk mencegah penyebaran virus corona adalah kita jangan cemas dan hati mesti gembira. Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara dikasih, beberapa waktu yang lalu teman saya itu memberikan video kepada saya tentang pasien COVID-19 yang menyanyikan hati yang gembira, saudara.
yaitu di Wisma Atlet Kemayoran. Mari kita saksikan video ini, saudara. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Dan ini menarik sekali, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah saksikan ya, luar biasa sekali saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu, sekalipun kita mengalami kesulitan dan kesusahan, hal yang pertama kita lakukan bangun pagi adalah saya mesti bersukacita. Yang kedua, saudara dikasih, yaitu tetaplah berdoa. Setiap berdoa, saudara. Atau terjemahan lain katakan teruslah berdoa. Kalau kita tenang maka kita bisa berdoa. Kalau kita gelisah maka kita mengalami kesulitan untuk berdoa. Berdoa adalah hal yang penting untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Dan kita disebut adalah anaknya, maka kita berbicara kepada Bapa kita. Dan itu begitu dekat, begitu intim. Karena itu saudara, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan Yesus katakan kamu adalah sahabat, bukan hamba. Dengan kata lain, seorang sahabat itu mesti berbicara dengan sahabatnya. Begitu intim. Teruslah berdoa seperti seorang janda yang datang kepada hakim lalim yang terkenal kejahatannya begitu luar biasa. Lalu janda ini siang dan malam terus menerus mengganggu hakim lalim itu. Sehingga Yesus katakan kalau orang benar itu berseru siang dan malam, maka Bapa di sorga akan menjawab doanya. Doa, D-O-A, D didengar, O oleh Allah. Kita didengar oleh Allah karena kita anaknya. Tapi juga DOA yang kedua, yaitu D yang pertama dijawab, O oleh Allah, dijawab oleh Allah, didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Itulah sebabnya kita berdoa terus menerus untuk menyesuaikan diri kita dan doa kita dengan kehendak Dia, bukan dengan keinginan kita. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat ya istilah PSBB. PSBB itu dibikin plesetan orang Indonesia saudara, yaitu penghasilan sedikit, beban bertambah. Tapi bagi anak Tuhan, PSBB diganti saudara, yaitu persekutuan selalu bersama Bapa di sorga. Amin. Terus di live chat saudara. Amin saudara. Tetaplah berdoa, setia berdoa saudara yang dikasihi. Dan yang ketiga saudara yang dikasihi, yaitu syukur. Yang ketiga adalah syukur. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, jemaat Tesalonika itu mengalami kesulitan, kesusahan, derita, dan aniaya. Dan mereka harus bersyukur di dalam segala hal. Bukan dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan kecukupan atau kaya atau makmur. Tapi dalam keadaan yang sulit, sakit, susah, menderita sekali. Maka mereka harus bersyukur selalu. Mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan, saudara. Kita mengucap syukur karena Tuhan memerintahkan akan hal itu. Kita harus terus menerus bersyukur. Dengan cara kita bersyukur, maka kita mengakui pemeliharaan Allah itu terjadi dalam hidup kita secara sempurna. Dengan kita mengucap syukur, maka kita dijauhi dari rasa rakus kita, rasa tamak itu. Seperti doa Bapa kami, bunyinya begini saudara yang dikasih. Yuk masih ingat gak saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi kita tidak diminta, yaitu berikanlah kami pada hari ini, seminggu ini makanan yang secukupnya. Tidak. Dengan kata lain kita diminta kepada Tuhan, yaitu untuk kita bergantung terus menerus setiap hari kepada Tuhan. Secukupnya. Rasul Paulus katakan bahwa ibadah kalau disertai rasa cukup itu sudah cukup saudara. Asal ada makanan, asal ada pakaian, itu sudah cukup.
Karena itu saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur itu maka menolong kita terhindar dari segala penyakit. Bersyukurlah selalu. Yang terakhir saudara dikasih. Ayat yang ke-19 dikatakan semangat. Janganlah padamkan roh. Terjemahan lain bunyinya begini saudara. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Janganlah padamkan roh, yaitu artinya bahwa api Roh Suci yang ada dalam hati kita, yaitu semangat yang membara. Seperti Rasul Paulus dan semua para rasul pada saat itu turunnya Roh Kudus, lalu mereka dengan berani memberitakan Injil dan ada 3.000 orang yang menerima firman Tuhan, bertobat dan dosanya diampuni, lalu dibaptis 3.000 orang, saudara. Api Roh Suci itu jangan padam. Dan sebenarnya ayat yang ke-19 ini sebenarnya adalah ayat kunci. Kenapa saudara? Kalau kita padamkan api Roh Suci, maka kita tidak bersuka cita. Tetapi suram, saudara. Kalau sudah suram, sedih, sulit, sunyi, sakit, stroke, dan akhirnya stop. Kalau Roh Kudus itu padam, maka kita bukan setia berdoa, tapi setia berdosa. Kalau Roh Kudus itu padam, maka kita tidak bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita bersungut. Dan bersungut itu mendatangkan murka Allah. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu biarlah bernyala-nyala dalam hati kita. Sehingga kita selalu giat bersama Tuhan dan selalu setia bersama Tuhan. Sekalipun kondisi perekonomian itu tidak membaik, tapi mari kita tetap semangat. Tetap giat selalu untuk pekerjaan Tuhan. Tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kitab suci katakan, biarlah rohmu bernyala-nyala. Dan layanilah Tuhan selama hidup kita. Janganlah matikan Roh Kudus dalam hati kita. Karena dia api Roh Suci. Biarlah terus bernyala-nyala dalam hidup kita. Biarlah kita PSBB, saudara. Yaitu persekutuan selalu bersama Bapa di sorga. Sebab apa saudara dikasih? Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Wow, itu kalimat yang luar biasa saudara dikasihi. Masalah pergumulan yang terjadi adalah mempertontonkan kuasa Allah bekerja dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita tetap sehat rohani, sukacita, yang kedua setia berdoa, dan yang ketiga syukur, dan yang keempat semangat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji Tuhan, refnya saja. Mukjizat itu nyata di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa masing-masing. Meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Agar selalu mukjizat itu nyata dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang kecewa. Mungkin di antara kita yang sudah kehilangan sukacita.
Mungkin di antara kita yang kehilangan rasa syukur, melainkan kita bersungut-sungut dengan keadaan kesulitan ekonomi, bahkan juga memarahi pemerintah. Hari ini kita mesti bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena itu kesenangan Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing agar kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, usaha dan bisnis kita. Terima kasih Tuhan, karena kami kembali lagi diingatkan oleh Tuhan untuk menjaga kesehatan rohani kami. Bukan hanya kesehatan jasmani, tapi kesehatan rohani jauh lebih utama karena bernilai kekal. Yaitu kami harus tetap bersukacita selalu. Kami tetap setia berdoa. Kami tetap selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, supaya kami tidak memadamkan roh. Tetap semangat, karena api Roh Suci itu membakar setiap hati kami. Ketika kami bangun pagi, biarlah kami selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Itulah yang membuat kami tetap bertahan teguh. Supaya iman kami, pengharapan kami tidak pernah berubah. Sekali dunia berubah. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kesayangan Tuhan, bawalah firman Tuhan ini, peganglah teguh firman Tuhan ini, lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan mengalami kesehatan rohani yang prima, dan biarlah kita selalu bersekutu dengan Bapa kita. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang kekal daripada Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ibadah doa malam telah selesai. Home, stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus 诚然担当我们的忧患，背负我们痛